Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati, mohon anugerah dan berkat Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu dengan tetap berdiri, walaupun kita berada di mana tempat, berada di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyambut perjamuan kudus. Tak terukur kasih, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau begitu mengasihi kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk dapat hidup, menikmati kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kelayakan kepada kami untuk menghadap hadirat Engkau, menikmati perjamuan. Tuhan, siapkan hati kami. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Sekali lagi layakkan kami. Kami memuji nama Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Engkau Allah yang kudus, Allah yang patut dipuji dan disembah.
Terima kasih Tuhan. Ini kami. Kami serahkan ya Tuhan. Diri kami. Walaupun kami di rumah ya Tuhan. Kami mau menikmati ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat, dengan tetap berdiri, mari kita pujikan dengan iman kita. Kita katakan, sungguh besar Allahku, sungguh besar Tuhanku, ku diberi kuasa. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh saya tidak tahu apa yang sudah membuat Tuhan tersenyum sepanjang satu hari ini, sepanjang satu minggu ini. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Biarlah pujian ini membawa kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyerahkanmu. Tuhan,
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari doakan, Tuhan ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita akan masuk di dalam doa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami, sertai kami, Allah Roh Kudus akan menolong kami, supaya kami boleh membaca, memahami firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema mengenai ketetapan hati. Dan kita akan membaca dari kitab Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9. Kitab Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan sebuah tema yang penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, yaitu ketetapan hati, keteguhan hati. Di dalam dunia yang penuh dengan berbagai masalah, di dalam dunia yang penuh dengan berbagai pandangan, ada berita bohong, berita benar, kita perlu belajar ketetapan hati. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Daniel, yang merupakan sebuah contoh teladan dari Daniel yang mempunyai hati yang teguh, hati yang tetap, hati yang beriman, hati yang mengetahui, mengenal kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai satu contoh, kita bersyukur melihat Bapak Presiden kita Jokowi. Dia adalah seorang pemimpin yang mempunyai hati yang teguh, hati yang kuat. Hatinya begitu tidak tergoyahkan.
Kita tahu satu rencana daripada Presiden Jokowi adalah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Saudara sekalian, dari dulu sudah pernah ada rencana-rencana pemindahan ibu kota. Dan dari dulu belum pernah ada presiden yang berhasil memindahkan ibu kota. Dan pada saat ini Presiden Jokowi betul-betul punya visi ke depan, punya keteguhan hati memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ini satu proyek yang luar biasa. Ini satu pekerjaan yang tidak mudah. Di tengah banyak pro dan kontra. Ada orang yang setuju, ada orang yang tidak. Ada orang yang bertanya-tanya berapa besar biaya yang harus dihabiskan untuk pemindahan ibu kota ini. Dan apalagi kalau mereka berkata ibu kota ini sangat jauh letaknya dari Jakarta. Dan tidak tanggung-tanggung Presiden Jokowi bukan memindahkan ke satu tempat yang sudah ada, misalnya kota Palangkaraya. Sudah ada kotanya tertata dengan baik, bukan. Presiden Jokowi membangun dari nol satu ibu kota yang konsepnya sangat hijau, banyak pohon-pohonan, dan juga konsepnya sangat ramah lingkungan, sangat modern. Dan itulah cita-cita dari Presiden Jokowi. Kita berdoa supaya cita-cita ini terwujud dan kita patut berbangga akan karya daripada Presiden kita Jokowi. Saudara sekalian, kalau kita membaca daripada kitab Daniel, Daniel adalah seorang pemuda di antara banyak pemuda yang ditawan dari Yerusalem ke Babel. Daniel adalah orang Yahudi bersama dengan kawan-kawannya yang masih muda. Tetapi kalau kita membaca dari Daniel pasal yang pertama, di situ diceritakan bahwa Raja Nebukadnezar memilih pemuda-pemuda yang sehat, pemuda-pemuda yang baik, pemuda-pemuda yang pandai untuk dipekerjakan di istana raja. Maka dipilih pemuda-pemuda yang sesuai dengan kriteria tadi. Kalau kita membaca dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 4 atau pasal 1 ayat 3 dan 4, saya akan bacakan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Daniel dipilih dari antara beberapa pemuda. Mereka berasal dari kaum bangsawan, keluarga raja. Mereka adalah orang-orang yang sehat,
orang-orang yang pandai. Diperkirakan usia mereka masih sangat muda, mungkin 20 tahun, sekitar 20 tahun. Tetapi kita juga mencatat dari hal ini bahwa bukan saja mereka pandai, sehat, dari keturunan bangsawan, mereka juga adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, satu hal yang saya perhatikan, Daniel dan kawan-kawan berada di negeri asing, Babylon. Mereka hidup di tengah-tengah orang yang menyembah berhala. Dan mereka dianggap sebagai budak. Tetapi mereka tetap hidup sebagai seorang yang dewasa, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Mereka tidak menjadi stres, mereka tidak menjadi lemah, tetapi mereka tetap kuat menjalani kehidupan mereka. Demikian juga saudara sekalian dengan kita. Pada saat kita melewati pandemi COVID-19, kurang lebih 2 tahun ini, biarlah kita sebagai orang yang percaya, orang beriman, tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Nah, kita mau belajar beberapa hal dari ketetapan hati Daniel. Yang pertama, saudara sekalian, kalau kita tadi membaca di dalam ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dari santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Yang pertama, saudara sekalian, Daniel harus mengambil keputusan. Mengambil keputusan pada waktu dia selama 3 tahun harus dididik, ditraining oleh raja, oleh istana. Saudara sekalian, ada satu hal yang harus dihadapi, yaitu mereka harus makan makanan santapan raja. Dan di sini diceritakan makanan atau santapan raja ini adalah makanan yang bergizi, yang terdiri dari daging-dagingan, yang juga ditambah dengan anggur, makanan yang mahal. Bayangkan, santapan raja, santapan yang memang dipersiapkan, juga dimakan oleh raja. Artinya makanan-makanan yang baik menurut kerajaan Babylon. Makanan yang bergizi. Tetapi pada waktu Daniel disodori dengan makanan-makanan santapan raja, dia berkata bahwa dia tidak biasa, sebagai seorang yang beriman, tidak biasa untuk makan santapan raja. Dia memilih untuk diberikan makanan yang sederhana, yaitu sayur dan air. Mereka memilih untuk diberikan makanan sayur-sayuran dan air. Dan saudara sekalian, pada waktu itu kepala yang menangani Daniel, dia bisa saja menolak, dengan tegas menolak. Tidak boleh. Tetapi dikatakan dalam ayat 9, Allah memberikan belas kasihan kepada pemimpin yang mengatur istana, atau pemimpin yang mengatur
makanan bagi Daniel. Jadi orang ini berbelas kasihan, memahami Daniel, dan dia berkata, saya khawatir kalau Anda diberikan hanya makanan sayur dan air, nanti Anda akan kurang sehat, Anda akan kurus, dan saya bertanggung jawab kepada raja. Dengan kata lain, saudara sekalian, makanan santapan raja ini bagus, bergizi, dan menyehatkan menurut mereka. Saudara sekalian, tetapi Daniel berkata, boleh, adakan percobaan selama 10 hari. Mereka dicoba selama 10 hari. Dan ternyata selama 10 hari mereka sehat. Dan mereka tidak kurang suatu apapun. Mereka gemuk dan sehat. Kemudian mereka menjalani makan sayur dan air. Sehingga ada hamba Tuhan yang memberikan istilah puasa Daniel, yang artinya selama 3 tahun Daniel tidak makan daging, tidak minum anggur, hanya makan sayur dan air putih. Ditafsirkan atau diberikan satu istilah, puasa Daniel. Saudara sekalian, Daniel berhasil melewati masa 3 tahun di mana dia menyucikan diri dan mempersiapkan diri di hadapan Tuhan dengan tidak makan makanan yang enak, makanan-makanan yang tidak lazim dia makan, dan dia berhasil melewati. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Daniel mempunyai ketetapan hati. Yang pertama, dia memilih makanan yang sesuai dengan hukum Taurat pada waktu itu. Dan Daniel menolak makanan-makanan yang enak, makanan yang bergizi menurut ukuran kerajaan Babylon. Dan Tuhan menyertai Daniel, memberikan pertumbuhan, kesehatan, perlindungan, bahkan hikmat akal budi kepada Daniel. Hal yang kedua, saudara sekalian, ketetapan hati Daniel adalah berhubungan dengan dia menjaga kekudusan. Dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Saudara sekalian, di sini kita melihat Daniel mempunyai satu tekad untuk menjaga dirinya, menguduskan dirinya. Dia tidak mau atau dia menolak makanan-makanan yang di luar kehendak daripada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dan kekudusan, kesucian ini adalah satu hal yang disukai oleh Tuhan. Daniel bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24,
Di situ dikatakan Injil Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, you cannot serve God and Mammon, atau uang. Saudara sekalian, pada zaman ini, dalam kehidupan kita manusia, seakan-akan kita diperhadapkan dengan dua hal yang menjadi ilah atau Allah pada zaman ini. Apakah kita mau menyembah Tuhan atau menyembah uang, kekayaan, materialisme? Saudara sekalian, kita harus memilih salah satu. Hal ini bukan berarti kita tidak butuh uang. Kita perlu uang untuk kehidupan kita. Tetapi jangan sampai uang itu kita jadikan sebagai satu ilah yang kita sembah. Uang ini menggambarkan keinginan manusia, keserakahan manusia, ataupun kesenangan dunia, di mana orang berpikir kalau dia memiliki uang, dia dapat membeli segala sesuatu di dalam dunia ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita teringat kepada perumpamaan anak yang terhilang. Pada waktu dia sudah mendapatkan harta warisan dari bapaknya, dia pergi ke negeri yang jauh. Dia menghabiskan harta kekayaan daripada bapaknya dengan hidup berfoya-foya, bersenang-senang. Tetapi di sana akhirnya dia mengalami satu keadaan yang menyedihkan. Uangnya habis, segala sesuatunya habis, dan dia kembali pulang sebagai seorang yang sangat miskin, tidak punya apa-apa, oleh karena dia mencari kesenangan dunia, menghabiskan uang dengan kesenangan dan mencari keduniawian. Tetapi saudara sekalian, kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Seperti di dalam Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara sekalian, Daniel tahu memilih hal yang benar, hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa, Tuhan, apabila mungkin cawan penderitaan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah bukan karena kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus berdoa menghadapi kayu salib, menghadapi penderitaan, satu beban yang sangat berat. Tetapi Tuhan Yesus berdoa, Tuhan, kiranya bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Saudara sekalian,
ketetapan hati kita diuji pada saat kita harus memilih antara yang baik dan yang tidak, yang kudus dan yang tidak, antara yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau yang tidak. Di dalam dunia ini biarlah kita boleh memilih hal yang benar, hal yang berkenan kepada Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, Daniel berketetapan hati. Dia punya hati yang teguh, dan ketetapan hati ini lawan daripada hati yang mendua. Ya. Kalau kita punya hati yang bimbang, hati yang ragu-ragu, hati yang mendua, maka hidup kita menjadi bingung. Hidup kita menjadi tidak teguh. Tetapi orang yang punya keteguhan hati, maka dia adalah seorang yang tidak bimbang. Saudara sekalian, keteguhan hati ini juga dipengaruhi oleh faktor hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam dunia ini kita harus memilih mana yang benar atau mana yang salah. Dan pada waktu kita mengambil keputusan, kita harus tahu keputusan yang benar. Daniel mengambil keputusan yang benar bukan karena ikut-ikutan, tetapi dia mempunyai pertimbangan, mempunyai pemahaman yang benar, mempunyai tujuan yang baik, dan mempunyai firman yang daripada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada zaman ini kita harus belajar mengenal hal yang benar daripada firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 66 berkata, Mazmur 119 ayat 66, ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu atau firman-Mu. Firman ini berkata, firman Tuhan, perintah Tuhan, itu mengajarkan kepada kita kebijaksanaan, pengetahuan yang baik. Saudara sekalian, mungkin guru-guru dunia mengajarkan ilmu pengetahuan, dosen-dosen kita mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi hikmat, akal budi, kebijaksanaan itu diajarkan oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus. Biarlah kita boleh mendapatkan kebijaksanaan yang daripada Tuhan, yang akan menjaga kita, melindungi kita, dan menyelamatkan kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi yang sulit yang kita hadapi, biarlah kita punya hati yang teguh, tidak goyah. Biarlah kita tidak menjadi kecil hati, atau kita tidak menjadi hilang iman kepada Tuhan. Biarlah kita tidak menjadi bimbang, seperti di dalam kitab Yakobus pasal
yang pertama, ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara sekalian, Daniel memiliki keteguhan hati. Dia tidak bimbang, dia tidak takut, sekalipun menyangkut resiko nyawanya terancam. Daniel tidak takut, hatinya teguh, hatinya percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, biarlah kita mau belajar menjadi orang-orang percaya yang beriman, yang hatinya teguh kepada Tuhan. Dan biarlah kita mau belajar firman Tuhan yang memberikan kepada kita bijaksana, hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami mempunyai keteguhan hati. Tuhan, ampunilah kami. Seringkali di dalam hidup ini kami mengalami kebimbangan. Seringkali kami tidak mengenal mana yang benar, mana yang tidak. Tetapi biarlah kiranya firman-Mu mengajar kami, menuntun kami, untuk kami boleh mengenal kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu di rumah kami masing-masing, supaya boleh dengan pertolongan Allah Roh Kudus menerima kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara sekalian dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri mengikuti perjamuan yang kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita teduhkan hati kita sejenak, memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mati di atas kayu salib bagi kami, Engkau yang telah menebus dosa-dosa kami yang tidak layak, manusia yang berdosa, telah Engkau benarkan, telah Engkau selamatkan, supaya kami boleh hidup, menerima kehidupan yang kekal. Biarlah pada saat ini kami boleh mengenang kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi setiap kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
darahmu basuhku ya domba Allahku datang. Mari kita mengambil roti di hadapan kita. Roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang terpecah. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan. Cawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk menebus dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan buat segala pengorbanan kasih bagi kami. Kami tidak bisa melukiskan betapa pengorbanan bagi hidup kami. Apabila kami tidak dapat menyadari semuanya itu, ampunilah kami ya Tuhan. Apabila kami tidak dapat membayangkan pengorbanan-Mu yang besar dan berharga itu, ampunilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada saat ini kami boleh kembali mengingat pengorbanan-Mu yang besar di atas dosa bagi kami. Kiranya setiap kami boleh dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan kembali untuk memperoleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita masih mengadakan ibadah secara online. Demikian juga pada minggu depan kita masih menjalankan ibadah secara online. Kita berdoa supaya keadaan situasi semakin baik dan kita semua dalam keadaan yang sehat di dalam tangan perlindungan daripada Tuhan. Mari kita satukan hati. Kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman yang telah kami renungkan bersama mengenai keteguhan hati daripada Daniel. Biarlah firman itu boleh termeterai di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih buat setiap kami yang boleh
menyaksikan ibadah ini di tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Tuhan memberkati setiap individu. Biarlah kami boleh menerima berkat yang sama daripada Tuhan. Kami mengingat di dalam doa bagi saudara-saudara kami, anak-anakmu yang berada di Ukraina, yang pada saat ini berada dalam keadaan darurat perang. Kami berdoa bagi warga yang harus mengungsi ataupun yang terkena sebagai korban. Kami berdoa supaya keadaan segera pulih. Dan juga warga Indonesia yang berada di sana, Tuhan menjaga, melindungi mereka. Kami berdoa supaya peperangan ini segera dapat diatasi dan keadaan boleh menjadi damai. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa supaya masyarakat kami boleh dijaga, dilindungi, diberikan kesehatan, dan kami semua boleh mendapatkan vaksinasi yang lengkap. Kami semua boleh menjaga prokes dengan baik, dan kami berharap dan kami percaya di dalam beberapa saat lagi kami boleh beribadah secara onsite kembali. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami panjatkan doa ini. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati